ya. Kita masuk pada materi pengertian dari gambar digital ya. Apa itu gambar digital? Gambar digital adalah gambar yang dibuat menggunakan komputer atau perangkat elektronik lainnya ya. Jadi kalau kalian menggambarnya pakai kertas, namanya bukan gambar digital ya, tapi gambar apa? Gambar manual ya. Nah, jika kalian menggambar dengan perangkat komputer, yaitulah yang disebut dengan gambar digital. Nah, pada saat kelas 1 dulu kalian sudah pernah belajar menggambar dengan menggunakan program pengolah gambar yang waktu itu masih dikenalkan ya. Masih ingatkah kalian? Iya, itulah contohnya adalah program Paint ya. Paint termasuk program untuk menggambar di komputer. Nah, untuk kali ini kita tidak menggunakan program Paint lagi ya. Jadi kita nanti akan menggunakan program yang lebih baik lagi ya. Baik, selanjutnya gambar digital disimpan dalam bentuk file digital seperti JPEG atau JPG dan PNG ya, dan lainnya ya. Jadi ini contoh gambar digital. Nah, termasuk Paint tadi ya. Kalau program Paint itu format gambarnya atau filenya disimpan dalam format ataupun ekstensinya BMP gitu ya. Tuh, itu adalah contoh dari gambar digital. Di filenya nanti ada ekstensinya JPG atau PNG ataupun BMP ataupun yang lain ya. Lanjut, gambar non digital adalah gambar yang dihasilkan melalui guratan alat gambar ke sebuah media seperti kertas, kanvas, dan media lain. Nah, ini tadi yang disebut sebagai gambar manual ya, ataupun gambar non digital ya. Di gambar ini menggunakan alat gambar seperti kertas, kanvas, dan lain ya, pada gambar non. Nah, pada bagian ini kita akan belajar menggambar dengan bantuan program GIMP ya, atau GIMP. Jadi apa itu GIMP? Ya, nanti kalian harus menyimak dan mengikuti ya. Jadi kita akan menggunakan dua program pada bagian ini ya, GIMP dan juga Inkscape ya. Inkscape. Jadi program Inkscape ini sudah dipelajari di kelas 5 ya. Pada saat itu kalian menggunakan buku yang lama, jadi program Inkscape sudah kita pelajari, namun kita tetap gunakan nantinya agar kalian lebih bisa lagi tentu ya. Selanjutnya GIMP ataupun GIMP ini dan Inkscape adalah program yang tidak berbayar dengan lisensi open source. Apa itu open source? Open source artinya adalah kode program terbuka sehingga siapapun dapat mengembangkan program tersebut ya. Adalah pengertian dari open source. Nah, kemudian GIMP adalah program yang digunakan untuk mengedit gambar, sedangkan Inkscape adalah program grafis yang berbasis vektor gitu ya. Jadi sudah pernah kita pelajari, tentunya kalian masih ingat apa itu grafis vektor ya. Jadi nantinya akan kita pelajari dua-duanya, GIMP dan juga program Inkscape. Nah, kemudian GIMP akan kita pelajari pada yang kita pelajari adalah GIMP versi 2.10.12 ya. Jadi bagi kalian yang di rumah sudah memiliki perangkat komputer, kalian bisa download ya program ini, cari di internet, halamannya sudah diberitahu di buku ya, ada di halaman 10, ada di kolom petunjuk guru ya. Kalian bisa download di internet sendiri dengan bantuan orang tua tentunya. Setelah di-download tentunya nanti harus di-install gitu ya. Nah, kalau sudah bisa kalian gunakan. Selanjutnya adalah kita akan menggambar dengan menggunakan GIMP. Oleh itu, silakan kalian ikuti langkah-langkah yang akan Patris
ajarkan ya. Oleh karena itu tolong disimak betul. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan latihan mengerjakan atau membuat gambar digital dengan bantuan program GIMP, GIMP ya, GIMP. Langsung saja kita buka programnya di komputer masing-masing atau laptop masing-masing ya. Kita buka programnya, dan program ini menggunakan versi GIMP 2.10.24 ya. Anak-anak tentu menyesuaikan dengan program yang diinstal di laptopnya masing-masing. Tidak harus sama, tapi pada intinya semua program ini bisa digunakan untuk mengerjakan latihan. Kita tunggu sampai muncul. Nah, sekarang sudah muncul lembaran atau tampilan daripada program GIMP ya. Di sebelah atas ini ada delete menu, yaitu menu bar ya, ada file, ada edit, ada select dan seterusnya. Kemudian di sebelah bawahnya ini ada icon-icon ya. Ini namanya tool ya, toolbar ya. Ini adalah perangkat-perangkat digunakan untuk menggambar. Ya, untuk mengetahui apa namanya cukup arahkan ke tool yang dimaksud ya. Ini ada text tool, kemudian ada path tool, kemudian ada di sini ada paintbrush tool ya. Kemudian ada bucket fill tool, kemudian ada move tool dan seterusnya. Masing-masing tool ini mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. Untuk memulainya kita langsung saja. Caranya pilih menu file, kemudian pilih new ya. Kemudian di sini muncul dialog ya, kotak dialog create new image ya. Kemudian apa yang perlu kita siapkan di sini adalah kita menentukan ukuran dokumen atau lembar kerja yang akan kita gunakan. Nah, sebagai contoh di buku halaman 10 ya, kita buat ukurannya 500, width-nya dan height-nya 500. Ukurannya menggunakan ukuran pixel ya, px itu pixel. Oke, kalau sudah kemudian tekan OK. Nah, ini dia ya, ini dia tampilan atau lembar kerja kosong yang akan kita gunakan ya. Kemudian di sini tadi sudah disampaikan bahwa di sini adalah toolbar ya, dimana di sini berisi perangkat-perangkat atau alat-alat digunakan untuk menggambar. Kemudian di bagian bawahnya ini ada dua kotak ya, masing-masing kegunaannya berbeda. Kalau yang di atas ini adalah foreground ya, foreground itu berarti warna depan ya. Kemudian background color, yang kedua ini background color digunakan untuk mewarnai latar ya, latar daripada gambar dia berada di belakang. Baik, kita akan langsung menggambar. Untuk menggambarnya kita menggunakan paintbrush tool ya, ini ya. Kemudian jenis brushnya kita bisa tentukan ya, misalnya menggunakan ini ya. Kemudian di sini ukurannya, size-nya ini bisa ditentukan sendiri. Misalnya ukurannya seperti contoh di buku itu adalah 20 ya. 20, size-nya 20 ya. Kalau kita bisa menyesuaikan sendiri, boleh 15 ya. Kemudian kalau sudah di area yang sudah disiapkan ini, baru kita akan menggambar menggambar sebuah pemandangan ya. Ini sebagai contoh dulu ya. Ini bisa brushnya ini tadi bisa diganti dengan berbagai macam bentuk ya. Misalnya ada seperti ini, boleh ini terlalu besar, kecilkan. Misalnya menjadi ini ya, sebagai contoh aja. Nah, ini 120 seperti ini, gambar-gambar ya, gambar-gambar yang ditampilkan dengan menggunakan brush dengan berbagai macam bentuk sini ya. Kalau misalnya mau membatalkan, pilih undo atau Ctrl Z ya, di undo. Nah, kita bisa coba yang lain, misalnya bentuknya seperti ini ya, seperti ini.
Nah, ini hanya contoh aja ya, ini ya. Nah, kalau untuk membatalkan, mengembalikan, pilih edit, pilih undo paintbrush atau Ctrl Z, berulang-ulang ya sampai kembali ke semula. Itu beberapa tampilan pada brush. Kita akan gunakan brush yang ini, kemudian ukurannya 20 tadi contoh yang di buku. Kita bisa tentukan sendiri, boleh sama, boleh kita tentukan sendiri, misalnya 15 ya. Kemudian kalau sudah, kita akan membuat gambar pemandangan atau membuat gambar pemandangan ya. Kita mulai dari sini, usahakan tidak ada yang terputus. Tidak ada yang terputus ya. Kalau terputus nanti pengaruhnya adalah di warna. Ketika mewarnai dia akan seperti ini, misalnya salah nggak apa-apa, salah, ganti dengan yang baru, Ctrl Z ya. Kita kecilkan dulu lagi supaya lebih kecil lagi, jangan 9. Kita buat ini, sebagai ilalangnya rumput, gambar rumput. Anak-anak bisa membuat kreasi sendiri. Kalau mau membuat contoh ini latihan yang di buku, boleh sama seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, contohnya aja ini ya. Oke, kemudian tambahkan di sini juga boleh seperti ini ya. Ini rumput-rumputnya boleh seperti ini, tidak mesti harus sama dengan yang di buku, boleh anak-anak kreasikan sendiri. Oke, selanjutnya kita mewarnai. Mewarnai itu kita pilih yang foreground ini, warna misalnya warna daun, warna hijau misalnya. Kita cari warna hijau ini misalnya. Nah, buat seperti ini. Menggunakan apa membuat warna? Gunakan icon atau tool paket fill tool atau gambar cat tumpah ini untuk mewarnai seperti ini ya. Seperti ini. Kalau salah di undo. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini misalnya warna coklat, dibuat tanahnya di bawahnya kasih warna coklat misalnya. Warna coklat, warna coklat kasih ini. Warna coklat ini misalnya ya. Buat aja kreasi. Kemudian di sini kasih warna. Sebelum kasih warna kita buat dulu gambar-gambar agak biru kelabu. Kita buat awan di sini menggunakan ini ya, paintbrush tool. Buat di sini misalnya gambar awan ya. Buat bebas anak-anak berkreasi, boleh seperti buku, boleh yang lain. Kemudian kasih gambar yang warna hitam, misalnya gambar gambar burung misalnya ini ya, seperti ini. Nah, boleh berekspresi sendiri. Oke, kayak gambar burung. Kemudian tambah lagi di sini misalnya gambar daun jatuh ya. Di sini ada gambar daun misalnya. Oke, seperti ini. Boleh anak-anak buat kreasi sendiri. Kemudian kita warnai lagi gambarnya, warna daun, kasih warna hijau, kasih warna hijau, kasih warna hijau. Kemudian langitnya atau kasih awan. Ya, kita buat gambar warna pada
langit atau apa nih biru ya, seperti ini diokekan dulu. Seperti ini. Nah, gambarnya sudah jadi sebenarnya ya. Kita tambahkan di sini misalnya ada semacam apa namanya, semacam buah ya, kasih semacam buahnya. Bisa menggunakan fine brush tool tadi. Kita buat di sini warnanya merah, ini kayak seperti apa ya, seperti anggap aja ini seperti buah ya. Iya, seperti ini. Ini sudah selesai. Anak-anak boleh dibuat yang semenarik mungkin ya. Nah, ini sudah selesai gambar kita. Kemudian berikutnya kita simpan ya. Kita simpan filenya ini. Ada dua cara, ada dua bentuk ya. Pertama kita simpan dulu dalam bentuk filenya file zip ya, ekstensinya XCF. Nah, misalnya di sini langsung kasih nama, misalnya sesuai dengan di buku, perintah di buku latihan, nama dulu, misalnya nama Anastasia. Ya, ini hanya contoh menyesuaikan dengan nama anak-anak ya. 6A misalnya latihan 3. Ini dalam bentuk XCF itu adalah apa namanya, file dari Jim ya. Biar aja disimpan di dokumen, kemudian tekan save. Tapi ada juga kita misalnya gambar ini mau disimpan dalam bentuk file gambar, dalam bentuk misalnya JPEG ya atau JPG ya, di convert atau diekspor. Caranya pilih file, kemudian pilih ekspor ya, pilih ekspor, kemudian namanya ini di sini PNG. PNG itu adalah jenis gambar ya, jenis file gambar. Ini udah ada PNG, atau mau diganti dengan JPG misalnya JPEG. Pilih yang di bawah ini, ada select ini, select file tipe yang ada di bawah ini, di bawah kiri. Kemudian di sini cari ekstensinya yang JPEG ya, atau yang GIF. GIF itu untuk gambar yang bergerak. Kita akan gunakan dulu yang JPEG ya, JPEG ini. Jadi tadi ada contoh di atas ini PNG. PNG salah satu jenis atau jenis file gambar juga ya. Udah oke. Tapi kalau mau diganti dengan JPEG, nah pilih JPEG image ya. Maka di sini akan berganti menjadi JPEG. Kemudian tekan ekspor. Tekan ekspor, kita tunggu. Setelah ditekan ekspor, kita tunggu sesaat. Nah kemudian ekspor. Oke, sudah selesai. Berarti ada dua file. File pertama tadi tersimpan di dokumen. Kita cek ya di dokumen. Kita cek di dokumen tadi ada Anastasia. Cari di sini, kita cari dulu dalam bentuk detailnya. Di sini ada dua. Nah, ini Anastasia ya. Ini Anastasia yang dalam bentuk yang file GIMP. Kemudian ada lagi satu lagi Anastasia yang dalam bentuk file gambar JPEG ya atau JPG. Mana dia? Tunggu, terus ke bawah cari. Ya, kita simpan tadi di sini. Mana dia? Kita cari mana gambar ya. Gambar tipe dia, tunggu sebentar, tipe file ya. Ini dia ini ya. Ini dalam bentuk JPG ya, JPEG ya. Jadi ini kalau dibuka maka dia akan keluar gambarnya saja ya. Jadi kalau mau dikirim tugas, ini yang dikirim ya.
Nah, silakan anak-anak kerjakan, coba di rumah bagi yang mempunyai laptop ataupun komputer ya. Karena ini masih mengerjakannya menggunakan perangkat komputer atau laptop. Bagi anak-anak yang tidak punya, hanya mempunyai HP, nanti akan diganti dengan aplikasi yang ada di HP, ataupun kalau tidak, anak-anak sudah menyaksikan bagaimana proses cara membuatnya, mulai dari pertama membuat lembar kerjanya, mengatur lembar kerja, kemudian menggunakan perangkatnya atau toolnya, alatnya ya, dan seterusnya. Dan itu cukup anak-anak saksikan aja dulu. Lain kali kalau nanti sudah kita sistem belajarnya langsung luring atau langsung tatap muka, bisa anak-anak praktekkan nanti di sekolah. Demikian, terima kasih. Silakan anak-anak boleh mencoba. Terima kasih.